Pak De ceritain. Iya Pak De. Hari H sebelum 2 hari kalau nggak salah. Iya Pak De. Sebelum pelaksanaan, saya koordinasi sama Bang Akur. Bang Akur, kira-kira ini kan komunitas kacer. Betul. Nggak semua orang itu ampuh di kacer. Bahkan sebuah BNR aja ditinggal sama kacer. Iya. Apalagi ini independen. Betul. Kira-kira kelayaan juri besok yang ngejuriin udah standar teman-teman atau standar kacer apa belum? Ya. Kalau belum, saya akan nyari lagi mumpung ada waktu. Betul. Berarti Pak De di sini tentang terkait juri untuk menilai kacer itu tidak ada intervensi apapun ya Pak De ya? Siapa? Iya, oke. Paham Pak De saya. Pak De ini cuma sebuah ego yang menyiapkan wadah. Betul. Tapi untuk di ranah kacer Pak De nggak ada intervensi apapun gitu ya. Nggak ada. Iya. Dan saya nggak mau dari awal. Dari awal saya serahkan bahkan hadiah dan sebagainya bla bla bla, sedikit pun saya nggak cawe-cawe. Bahkan hasil akhir pun saya baru kali ini itu ngomong belak-belakan terhadap seorang pelaksana, dalam arti ini itu Kong Akur. Iya. Saya dapat segini, gini. Saya nggak metik apapun. Iya Pak De. Saya kalau dikasih syukur, kalau nggak dikasih syukur, karena saya itu wadah. Tapi manakala kalau udah carut-marut kayak gini, saya kena ditanya kok. Betul Pak De. Makanya IO mah sebenarnya memang tidak ada sangkut paut. Makanya saya klarifikasi pengen nanya Pak De, sebenarnya ini kok bisa sampai segininya gitu loh. Sedangkan kita semua dari komunitas paham ya, Tia itu track record di kacer gimana, Tito itu track record di kacer. Saya pikir semua pemain Pak De dalam mengkondisikan pasti ada. Walaupun odeng dan tidak odengnya itu mah itu urusan mereka pribadi personal ya Pak De ya. Cuman kan kita tahu, oh ini loh yang bisa menilai kacer secara objektif, secara profesional dan memang jelas keilmuan di kacernya itu mumpuni. Tapi kan kalau ini jadi chaos kemana-mana ya kan? Emang iya, kenapa saya nggak muncul di FB? Karena saya merasa itu bukan hajatanku. Oke, paham Pak De. Salah. Betul. Kalaupun saya kontak, kan Agus Gondrong kemarin telepon panjang lebar. Iya. Bang Agus, ini bukan acaraku, bukan hajatanku. Kalau saya masuk komen satu persatu, tambah runyam nanti. Iya, betul. Tambah runyam. Betul Pak De. Iya. Makanya saya evaluasi Kong. Dalam hal ini saya udah nggak ikut apa-apa, tapi saya kan kena sana, tapi saya terima. Betul Pak De. Iya. Saya terima dengan euforia pemain kecewa, batin saya terima Kong. Pak De ini orang tua, nggak mungkin curhat balas satu persatu kayak di FB, enggak. Betul. Iya. Pak De ini nggak pantas. Satu pun nggak ada yang komentar Pak De. Iya. Apalagi memang Pak De udah menyerahkan semuanya ke Kong Akur karena hajatnya mereka kan gitu. Iya Pak De. Iya. Iya nggak? Betul Pak De. Aku mau, kalaupun aku masuk tambah salah aku. Iya, jadi kemana-mana. Jadi akhirnya orang membabi buta. Makanya kalau saya kan setiap marah itu paling cuman euforia di Facebook. Tapi saya menanyakan sebenarnya gimana sih? Toh saya pengennya Bekasi ini kan karena kacer sudah rame Pak De, ya kan? Dengan begini, dengan adanya kayak seperti ini kan akhirnya membabi buta kemana-mana. Komunitas ngomongin ini jurinya nggak mumpuni. Makanya saya klarifikasi ke Pak D, saya nggak pernah menyalahkan IO dan nggak pernah menyalahkan yang juara. Tapi terkait penilaian saya dan komunitas untuk juri dan korlap yang seperti itu, bagi saya itu tidak mumpuni. Karena lihat aja dari real dong Pak D, bener gak? Pak D sepakat ya sama saya ya kan? Karena dari kelayakan teman-teman yang memang sudah biasa di atas main kacer, ya kan? Dengan ternyata realitanya tidak bisa masuk nominasi, itu hal yang fatal. Karena di yang contoh saya aja gitu ya, di kedua saya juara Pak D. Kalau misalnya saya menyalahkan IO, saya enggak juga karena saya juara. Tapi yang kedua, kenapa Black Mamba, King, malah yang lain-lainnya kan saya tahu Pak D. Saya kan sebagai
pemilik juga pemantau kan. Mana burung-burung yang layak nih? Kok bandingannya Rambo, Singalaga, terusnya Black Mamba, sementara yang kacer-kacer yang baru muncul, yang kita tahu kualitasnya, kok bisa layak? Ini ada yang salah. Opsinya dua, orang bakalan berpikir apakah ini ada permainan ataupun tidak layak dalam juri atau korlap. Bener gak Pak De? Nah, makanya saya tanya ke Pak De, bukan karena apa-apa Pak De. Iya, bukan karena apa-apa, karena kita sama-sama pernah jadi pemain, bahkan pengodeng juga. Tapi kita tinggal di Bekasi, yang namanya kacer itu memang udah menjadi tabiat orang Bekasi yang diakui gitu ya Pak De. Masa dihancurkan dengan juri-juri dan korlap yang tidak mumpuni, benar gak Pak De? Andai kata Bang Akur malam itu ngomong, tim Tia nggak layak Pak De, ganti semua, saya ganti. Nah, saya itu setuju, itu benar Pak De. Setuju saya. Bicara uang kalau di acara komunitas, Kong Akur, saya nggak dapat pun, saya jabanin kok. Saya menjaga lapangan. Betul Pak De. Saya menjaga lapangan. Iya betul. Pak De kan nggak rusak. Jujur. Pak De kan hariannya Latberan udah rame banget kaca. Uang bukan segala-galanya. Betul. Pak De harian udah oke diakui. Saya jujur ya Pak De, bukan yang bela-bela karena lagi ngomong sama Pak De. Harian Latber udah oke, komunitas Eforionya semuanya udah ke situ. Masa saya juga nggak mau lah IO jadi kena imbasnya. Bener gak Pak De? Dengan oknum-oknum yang kayak gini. Gitu. Kayak contoh Pak De, maaf kata ya. Setuju ya Pak De ya, maaf kata nih. Contoh Rambo juara, misalnya gitu. Singalaga juara atau Black Mamba juara. Orang Bekasi itu udah paling paham. Mereka tetap daftar dan mereka mengakui, oh dia juara. Bener gak Pak De? Tapi akhirnya membabi buta, mereka emang layak kok, mereka dari Bekasi juga kok. Tapi kalau dengan begini acak-acakan, ya kan, yang satu, yang pertama ke satu siapa, kedua siapa, ketiga siapa, oke lah yang juara satu remisi memang bagus. Gitu Pak De ya. Saya nggak mau jelekin burung orang karena bagus. Tapi kalau dengan penilaiannya kan, ini sistem penilaiannya yang berantakan, itu yang menjadi khawatir akhirnya IO yang menjadi imbasnya. Andai kata di saat satu sesi udah ada euforia catcher itu, misalnya Rudi Algojo, Pak Narto, atau Bang Akur datang ke aku, bongkar Pak di juri, bongkar korlap, saya bongkar hari itu. Nah iya, berarti kan Pak De udah benar-benar profesional dari awal komitmennya ya. Lah iya, komitmen saya nyadari itu bukan acaraku, makanya saya masuk dapur. Iya Pak De. Oke Pak De. Sekarang itu saya dihujat kemana-mana, saya diem. Karena saya merasa saya ini kena getahnya. Nah, betul. Karena ulah oknum. Benar. Iya. Makanya saya jujur Pak De, teleponan sama Pak De bukan karena mau nyalin Pak De, enggak ya. Benar Pak De. Saya cuma pengen nanya, kenapa ini bisa begini tuh dengan sistem ketidaklayakan dari juri, yang bahkan maaf Pak De, komunitas tuh udah pada tahu itu juri mumpuni atau tidak, brengsek atau tidak, udah pada tahu kan gitu Pak De ya. Iya, masih tapi kalau dengan Pak De itu tahu kamu udah sering berapa kali kan. Iya Pak De. Kamu nggak juara di SBK juga nggak pernah komplain sama sekali. Iya bener Pak De. Nggak ketemu di Cikarang juga fine-fine aja. Iya, mana pernah sih. Cuman karena posisinya di Bekasi kan kadang saya mungkin lagi mewakili. Jadi teman-teman tuh cerita ke saya. Kenapa? Gimana gue mau juara, Singalaga aja yang begitu nggak juara? Ya udah, nanti saya nggak bisa komen. Paling saya cuman euforia aja di Facebook yang mengarahnya kemana kan gitu. Tidak menyudutkan IO, tapi saya menyudutkan lebihnya ke penjurian, sistem penjurian ini. Ya Pak De ya. Nah, akhirnya ya udah, saya mau telepon Pak De biar saya mewakili tim. Disengaja atau tidak kesalahan ini, Pak De minta maaf. Iya Pak De. Anggap aja kamu perpanjangan Pak De, sampaikan. Iya Pak De. Maaf Pak De ke teman-teman bahwa hajatan ini murni bukan punya Pak De. Iya Pak De. Itu yang perlu disampaikan. Iya Pak De. Alhamdulillah Pak De. Jadi manakala Pak De kena getahnya, ya udah konsekuensi dari sebuah IO. Betul, tapi saya akan bisa menjelaskan nantinya gitu Pak De. Betul. Bahkan siapa yang diiniin, saya nggak serta-merta saya pasang kok. Saya udah
saya udah konsultasi jauh-jauh hari. Iya Pak D. Siapa saya layak atau tidaknya. Iya kan, artinya Pak D udah merasa ini bukan acara Pak D. Iya Pak D. Bukan. Iya. Iya kan? Betul di situ Pak D. ada logo P2 HP. Betul. Gitu loh. Iya betul. Tapi manakala teman-teman itu membabi buta, menghujat dan sebagainya, Pak D lebih baik diam Pak D. Betul, iya Pak D. Malu malah. Betul Pak D. Iya kan? Malu. Toh nanti suatu saat ada orang-orang yang akan menjelaskan. Iya Pak D. Iya nggak? Betul. Jadi kamu mewakili Pak D, sampaikan ke teman-teman. Iya. Posisi Pak D itu begini. Ini. Yang kedua Pak D sampaikan permohonan maaf begini ini dan sebagainya. Iya Pak D. Sampai orang BNR tadi itu telepon aku. Oh bisa Pak D? Iya bisa. Saya bilang gitu. Bisa. Emang faktanya begitu? Saya bilang gitu. Dan kalian nggak usah menyalahkan siapa, salahkan Pak D aja. Orang Pak D IO-nya kok. Iya Pak D. Juri gini, udah biarkan Pak D aja yang salah, biarin. Pak D yang salah, Pak D Iya, terima. Iya, orang BNR loh. Iya Pak D. BNR itu sayangnya sama Pak D itu luar biasa. Iya. Karena yang membangun BNR besar di Bekasi itu Pak D. Iya betul Pak D. Dari zaman saya masih belum punya kacer ini, saya main kenari di situ Pak D. Nggak pernah saya komplain. Ya waktu di Kirana dulu ngerti kayak apa sih Pak D? Hampir 1.000 kan peserta. Betul Pak D, betul. Makanya saya nelpon Pak D. Tandingannya BNR. Nggak ada Pak D. Makanya saya telepon Pak D. Takutnya imbasnya ke Pak D. Padahal ini di luar ranahnya Pak D. Saya pun belum nelpon Pak D kan. Saya belum nelpon Pak D. Apa yang mau saya jawab? Gitu. Sebagai perwakilan untuk teman-teman yang lagi, kalau teman-teman kan Pak D, kalau saya naik status, pasti yang lain ngikut. Karena kita lagi harum kan gitu. Tapi kalau yang lain gak naik status, saya nggak naik status, yang lain pada diem. Kayak Budi, semuanya kemarin kan Budi, anak-anak di PLN, semua kan kita kan sahabatan. Aldi, ini Aldi kemarin habis ngumpul sama saya. Cuman tak dulu, kita cuman ya iseng-iseng curhat Senin aja lah, nggak apa-apa ya kan. Cuman kalau misalnya kita menyalahkan IO, kita nggak bisa. Karena ini ranahnya siapa. Makanya saya telepon, saya pengen nanya ke lain sisi karena biar saya tahu titik merah benangnya ini. Oh di sini ya udah, dengan begitu ya udah saya paham gitu loh Pak D. Benang merah permasalahan ini udah tahu kamu sekarang. Iya udah tahu Pak D. Saya juga, tapi kita juga udah menduga dari awal. Iya. Anggap aja nggak ngerti sama sekali. Iya kan? Betul Pak D. Sama sekali. Itu yang di ini. Jadi sampaikan sekali lagi permohonan maaf. Kedua, tunjukkan posisi Pak D itu di persimpangan jalan. Iya siap Pak D. Saya nanti bilang ke anak-anak Pak D. Iya. Insya Allah, saya nggak akan putus asa. Suatu saat saya geber lagi kacer di SBK. Betul Pak D. Dengan format yang baru. Betul Pak D. Itulah. Format yang baru. Iya betul. Harus Pak D. Juri Nggak yang baru akan mundur. Soalnya Iya. jujur kalau saya perhatikan kacer di SBK lagi bagus. Bagus banget Pak D. Sampai tadi saya telepon. Saya bukannya gimana-gimana nelfon ke dia karena pengen juara atau enggak. Sampai bilang sayang banget kalau dengan begini. Kita semuanya yang berjuang untuk kacer ini menjadi barometer di sini ya kan. Ternyata barometer itu hilang kan, bener gak Pak D? Di akhir ujungnya kan jangan sampai begitu. Ya kan? Sekarang Pak D coba lihat di mana. Saya sampai bilang di mana kacer yang rame kalau bukan di SBK. Sekarang untuk saat ini ya. Emang iya. Itu Pak D. Masa dengan oknum mana? Iko mana yang berani 30 gopek tanpa syarat kacer? mana ada Pak D? Ayo kacer loh. Kacer iya. Makanya karena saya pun juga sayang sama, saya main di sana, saya merasa memang cocok dalam penilaiannya. Kok kenapa berubah? Andai saya Pak D di season kedua aja itu saya nominasi Pak D, atau Black Mamba aja. Black Mamba kan karena kita sahabat ya. Black Mamba itu nominasi aja Pak D, itu kelar urusan kita semua. Bener Pak D. Cuman ternyata yang lain juga. Yang kedua sih Tia udah saya bilangin. Mbak Tia, kalaupun hadiah nggak keluar, jangankan 2, 3 nominasi tambahin nggak masalah. Aku nggak pernah hitung-hitungan untuk namain nominasi. Ternyata kan dipres juga kan untuk yang juaranya. Iya nggak? Betul Pak D, betul.
masalah harga juga. Tiket pertama 150.000 kelas P2HP cuma diambil 6 kan. Iya betul Pak De. Iya. Sedangkan buruh yang bekerja itu ada 10. Betul. Kenapa nggak diambil 8 atau 9? Itu lebih baik ya Pak De ya dibanding daripada chaos ya kan? Bener gak? Saya udah ngomong jauh-jauh hari sama si Tia. Tambahin, Pak D itu gak hitung-hitungan. Jangankan kepulangan tiket, Pak D aja jor-joran berani kok. Iya bener Pak De. Karena buat support, yang penting rame dulu ya Pak De ya. Rame betul Pak De. Pak D ini ada kebanggaan yang luar biasa manakala bisa melejit nama Kacer di SBK. Betul Pak De. Itu soalnya nggak semua IO bisa mendatangkan Kacer. Iya Pak De. Jadi saya sekarang paham Pak De, udah paham gimana yang saya harus nilai. Saya juga mewakili dari teman-teman kawan-kawan. Makasih dengan Pak dan mewakili dari teman-teman ya kan untuk hubungin Pak D. Jadi nanti kita yang jelaskan. Pak D juga tadi 2 poin permohonan maaf dan perwakilan dari IO juga nanti saya akan jelaskan semua Pak D gitu. Yang penting Pak D semangat aja terus Pak D. Saya support terus Pak D. Tetap. Kalau Kacer mah saya nggak akan mundur. Iya Pak D. Banding seberapa tetap Kacer. Soalnya saya membangun Kacer kembali ini. Iya. Nah terusnya satu lagi Pak D. Saya lupa. Ini yang menjadi salah mindsetnya tuh ketika ada orang luar main dengan beranggapan kalau orang luar yang juara maka orang Bekasi akan baik-baik aja. Nah ini menurut saya mindset yang keliru juga Pak De. Ada pembicaraan begitu soalnya. Maksudnya kalau memang real dengan sistemnya, orang tuh udah pada tahu Pak De tanpa harus begitu. Layak bilang layak gitu enggak Pak De? Kan enak kayak saya contoh tiket pertama saya meletik nggak juara. Ya emang nggak layak ya udah. Gitu loh Pak De ya, bener gak? Jadi nggak ada asumsi-asumsi yang kalau ada orang luar yang juara kita bakalan diem karena orang luar yang juara. Bagi saya tuh alasan aja itu Pak De. Jadi ini nanti aku minta support kamu. Iya Pak De. Mulai besok Ahmad saya kunci di lapangan karena orang Kacer. Betul, nggak apa-apa Pak De. Ahmad Eno, Ano, Pak Anwar itu saya kunci di lapangan. Itu betul banget Pak De. Semua sepakat itu. Ya. Yang jadi, lainnya buang. Tolong kamu aja, jangan event, di Latber aja kamu datang. Pak De, aku OTW nih. Kalau nggak aku kunci, telepon Pak De. Siap Pak De, ntar saya beberapa grup Kacer juga ada ini lagi rame, saya ademin dulu. Nanti saya ajak ya kan. Kalau Eno, Anwar, Eno semuanya kan memang dari zaman Narogong. Itu memang orang pinter di Kacer, emang pinter gitu Pak De. Emang iya, kesalahan Pak De cuma itu. Ketika kasus iya salah. Pak De kan awalnya sebenarnya udah bener. Iya. Di atas bukan dia. Iya itu betul. Pak De, asal Pak De tahu kemarin pas anak-anak nanya itu Pak De, itu Tia nggak berani jawab karena memang bukan ilmunya di Kacer, malah Eno yang jawab Pak De ke semuanya. Lah dibilang kok. Itu Pak De. Itu kan. Iya. Kan bukan bukan kembali lagi ya benar Pak De. Pokoknya Pak De gini Pak De. Pak De tetap fokus kunci yang itu aja Pak De. Ya kan? Saya setuju. Dia akan bisa menjelaskan kalau burung kita juara 2 kenapa? Juara 1 kenapa? Itu enak Pak De. Makanya rame karena mereka memang mumpuni. Gitu Pak De. Dari segi itu juga. Siap. Pak De paling saya gitu aja. Tetap tapi teman-teman kalau di Latberan digiring aja di SBK. Saya giring Pak De. Saya support. Asal juri-juri mafia jangan dipakai. Makasih Anwar ya. Iya, makasih Pak De. Saya maaf ganggu. Iya. Enggak, ini nomor siapa tadi? Reza. Ini nomornya Reja, ini jokiku. Oh, si nomor Reja. Iya. Dibilang Iya. juri-jurinya dipakai. Pokok Reja CPI. Reja CPI TV. Reja CPI TV yang hitam itu. Yang ketemu di Cikarang. Yang ketemu yang di Cikarang itu Pak De, yang berisik kalau main itu Pak De. Lu bilang yang cek mahar itu aja. Iya. Cek lahar ya. Bikin event. Pak De, pokoknya Pak De udah kunci juri yang lain mafia itu karena memang komunitas sudah nyaman, tinggalin aja Pak De. Masalah anak-anak komunitas saya yang giring.
Kalau komunitas, kalau gimana saya main, yang penting Singalaga nggak main aja, mereka datang semua. Saya nanti Latber saya bawa burung yang lain buat ngeramein narik lagi gitu Pak De. Sampaikan ke teman-teman. Kalau kemarin bukan ngodeng, tapi kemampuan untuk mengkorlapin yang kurang. Betul Pak De. Siap Pak De. Nanti kita sampaikan ya Pak De. Saya makasih ya Pak De ya. Maaf kalau ada salah-salah kata Pak De. Iya Pak De. Yuk. Sama-sama Kembar. Iya, assalamualaikum.